Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Sulaiman dengan NIM 811423104. Saya mengambil judul tentang analisis potensi risiko bahaya, keselamatan dan kesehatan kerja pada Laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan metode HIRARS. Yang pertama ada mengidentifikasi risiko bencana, di mana manajemen risiko ini merupakan suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi bahaya dalam kegiatan kerja, khususnya pada lingkungan laboratorium. Nah, pendekatan yang digunakan adalah metode HIRAS atau Hazard Identification, Risiko Assessment, and Risk Control, yang mencakup 3 tahapan utama, yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan keparahan, serta penentuan langkah pengendalian risiko. Melalui metode ini, setiap aktivitas kerja dianalisis untuk mengetahui tingkat risiko yang dikategorikan menjadi risiko rendah, sedang, dan tinggi, sehingga dapat ditentukan prioritas pengendalian yang tepat. Nah, di sini ada tahapan HIRARS. Yang pertama, identifikasi bahaya atau Hazard Identification, yaitu proses sistematis untuk menemukan potensi bahaya yang dapat muncul dalam setiap aktivitas kerja, baik pada kondisi normal, abnormal, maupun darurat. Dan yang kedua ada penilaian risiko atau Risk Assessment, di mana menentukan tingkat risiko dari setiap bahaya dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya likelihood dan tingkat keparahan dampaknya, sehingga dapat diketahui apakah risiko tersebut rendah, sedang, atau tinggi. Dan yang ketiga ada pengendalian risiko atau risk control, di mana upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko dengan menerapkan hierarki pengendalian seperti eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, hingga penggunaan alat pelindung diri atau APD, sehingga keseluruhan proses ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini yang menggunakan metode HIRARS di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta, dapat disimpulkan bahwa terdapat 16 potensi risiko bahaya dari berbagai aktivitas di 5 laboratorium dengan dominasi resiko tingkat rendah yaitu 56%, diikuti resiko sedang 38% dan resiko tinggi 6%. Nah, meskipun secara umum kondisi laboratorium ini tergolong cukup aman, masih terdapat potensi bahaya serius, terutama pada proses pembuatan dan pemanasan aspal di laboratorium bahan perkerasan, khususnya risiko kebocoran gas yang dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Nah, oleh karena itu diperlukan penerapan pengendalian risiko yang konsisten seperti penggunaan APD, perawatan alat secara rutin, pemasangan rambu peringatan, serta pengendalian administratif guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan keselamatan serta kesehatan kerja di lingkungan laboratorium. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.